Halo Sobat Doreki, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini Doreki mau review sebuah sad movie yang bisa bikin kalian mewek nih sobat. Film ini berlatar belakang Perang Dunia Kedua yang berada di Jepang. Nah, banyak orang yang sepakat kalau film ini adalah film anime tersedih sepanjang masa. Ada yang tahu judulnya? Nah, jadi film ini berjudul Hotaru no Haka atau dalam bahasa Inggris Grave of the Firefly alias Makam Kunang-Kunang. Film ini bukan kisah percintaan yang bikin baper ya sobat, melainkan sebuah perjuangan kasih sayang kakak beradik dalam bertahan hidup di tengah realita yang sangat sulit. Anime karya studio Ghibli ini mampu mencerminkan betapa memilukannya dampak yang ditimbulkan dari peperangan. Terus kenapa judul film ini Makam Kunang-Kunang ya sobat? Namun sebelumnya, Doreki mau ingetin ke kalian kalau di dalam video ini akan berisi full spoiler dari filmnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini dan tonton video sampai selesai karena Doreki akan kasih kesan dan pesan yang bisa Doreki rangkum dari filmnya di akhir video. Oke, mari kita langsung ke pembahasan filmnya. Check it out! Scene awal film ini menceritakan seorang laki-laki bernama Seita yang sedang menghadapi detik-detik terakhir di dalam kehidupannya. Hal ini terjadi di dalam pikirannya yang telah menjadi arwah saat ini. Ia mengingat bagaimana orang-orang yang tidak peduli dengan keadaannya yang sedang sekarat. Hingga di akhir hidupnya, ia tetap menyebut nama adiknya yang sangat ia cintai, Setsuko. Scene kemudian beralih ke sebuah kaleng permen yang dilemparkan ke semak-semak. Tiba-tiba kunang-kunang muncul dengan indahnya di sekeliling kaleng tersebut. Setsuko, si adik tersayang, tiba-tiba muncul dan menatap kematian kakaknya. Namun tepat saat itu, Seita, si kakak, muncul di belakang adiknya dengan senyuman penuh kasih sayang. Mereka pun berjalan bergandengan tangan dengan membawa kaleng makanan favorit Setsuko, mengulang kembali kejadian memilukan yang menimpa hidup mereka. Dan film pun dimulai. Dorayaki. Scene kemudian beralih ke kakak beradik ini yang sedang menaiki kereta untuk kembali ke kampung halaman mereka. Tak selang beberapa waktu setelah kembali ke rumah, serangan udara terjadi hingga mengharuskan mereka untuk pergi ke kamp berlindung. Namun sang ibu pergi terlebih dahulu karena Seita sedang mengamankan barang-barangnya. Tak selang berapa lama, tak lupa membawa boneka kesayangan adiknya, mereka pun menyusul sang ibu. Namun di tengah perjalanan, rumah-rumah mulai terbakar. Dengan penuh perjuangan, mereka akhirnya sampai di pinggir sungai dan terlihat Setsuko sangat ketakutan dengan kejadian tersebut. Hujan pun tiba-tiba turun hingga memadamkan kobaran api. Namun sayang, Setsuko yang lucu kehilangan satu sepatunya. Kemudian dengan lucunya, ia menunjukkan bahwa ia memiliki sejumlah uang untuk membeli sepatu yang baru kepada kakaknya. Setelah itu, mereka pun berangkat menuju sekolah yang digunakan sebagai tempat perlindungan. Namun setibanya di sana, kabar buruk menimpa Seita bahwa ibu mereka telah meninggal karena luka bakar yang sangat parah. Karena tidak ingin adiknya sedih, Seita menyembunyikan fakta tersebut dan hanya mengatakan bahwa ibu mereka dirawat di rumah sakit. Setsuko yang penasaran terus menangis ingin bertemu dengan ibunya. Namun, Seita tidak mampu untuk memberitahu hal tersebut dan sambil menghibur adiknya, ia membawa beban tersebut di dalam dirinya sendiri. Seita pun pindah ke salah satu kerabatnya yang lain yang berada di Shiniyama. Sesampainya di sana, mereka hidup seperti biasa dengan bibinya yang menerima mereka. Namun Setsuko tidak pernah berhenti bertanya akan ibunya. Seita kemudian hanya bisa mencari-cari alasan mengatakan akan membawa Setsuko kepada ibunya saat ibunya sudah sembuh. Esoknya Seita kembali ke rumahnya yang telah hancur dan mengambil barang-barang yang ia tinggalkan, termasuk permen kaleng kesukaan adiknya tercinta.
Sesampainya di rumah, bibinya pun menyambut Seita dengan baik beserta makanan yang ia bawakan. Ia pun kemudian berkata jujur bahwa ibunya telah meninggal. Si bibi lalu menyuruh Seita untuk berkabar kepada ayahnya yang sedang berperang di laut sebagai seorang angkatan laut. Malam itu setelah mandi bersama, Setsuko keluar rumah karena mendengar suara kodok. Di sisi lain, ia juga menemukan sekumpulan kunang-kunang kemudian mengikuti mereka ke sebuah tempat yang ada lebih banyak kunang-kunangnya lagi. Seita pun segera memberikan permen kaleng favorit adiknya. Dengan sangat bahagia, ia memandangi sang adik yang sedang kegirangan di saat menari bersama kunang-kunang. Makan malam pun berlangsung. Mulai terlihat bahwa si bibi tidak ikhlas menerima mereka di rumah tersebut dan mulai nyindir. Bahkan berkata bahwa makanan sudah susah untuk didapatkan sekarang. Ini juga terlihat dari caranya memberikan sop kepada Seita yang hanya kuahnya saja. Sangat berbeda dengan cara ia memperlakukan anak dan suaminya. Tiba-tiba malam itu alarm bahaya kembali berbunyi hingga mengharuskan mereka untuk berlindung di camp. Namun Setsuko merasa tidak nyaman berada di tempat tersebut karena membuat tubuhnya selalu gatal. Sang kakak dengan sangat sabar selalu memperhatikannya. Siang itu Seita berlari sambil menggendong adiknya menuju ke pantai mencoba menghilangkan gatal yang ada di punggung adiknya. Dengan sangat lucu, Setsuko membuka bajunya dan bermain di air bersama dengan kakaknya. Saat berenang di laut, Seita tiba-tiba teringat akan ibunya. Dimanja dengan penuh kasih sayang. Namun tiba-tiba alarm bahaya kembali berbunyi. Mereka pun segera kembali ke rumah karena Setsuko juga merasa sangat lapar. Shin kemudian beralih ke Setsuko yang sedang tertidur. Terlihat bahwa sang bibi ingin menjual baju-baju milik ibunya yang akan ditukarkan dengan beras. Namun Setsuko terbangun dan menangis untuk tidak menjual barang-barang milik ibunya. Karena terpaksa, Setsuko pun menerimanya walaupun ia tidak pernah mau untuk menukarkan barang-barang milik ibunya. Malam itu, si bibi memberikan beras hasil penukaran baju mereka. Namun, ia hanya memberikan sedikit dari beras tersebut. Dan yang sangat kejam lagi, si bibi mengusir mereka karena sudah merasa terbebani oleh keberadaan mereka yang tidak bisa untuk menghasilkan uang namun harus memberi mereka makan tiap hari. Si bibi pun menyuruh mereka untuk pergi ke Tokyo tempat saudara ibu mereka berada. Namun karena tidak tahu alamatnya, Seita mencoba untuk membeli kompor dan memasak sendiri agar tidak memberatkan si bibi dengan sisa uang tabungan yang dimiliki oleh ibu mereka. Siang itu, Setsuko menangis karena permen kalengnya mulai habis. Dengan penuh harap, Seita mencoba mengeluarkan sisa-sisa permen yang ada dan syukur masih ada di dasar kaleng. Malamnya, permen tersebut benar-benar habis. Dan Setsuko kembali mencoba mencari sisa-sisa permen, namun kaleng itu benar-benar kosong dan akhirnya Seita memiliki ide untuk mengisi kaleng tersebut dengan air sehingga airnya terasa seperti permen. Setsuko benar-benar menikmati usaha yang dilakukan oleh kakaknya. Namun malam itu Setsuko menangis karena teringat akan ibunya. Si bibi penggerutu pun marah karena merasa terganggu akan suara tangisan Setsuko yang bisa membangunkan suami dan anaknya yang sedang tertidur dan akan segera melakukan tugas negara. Si bibi merasa bahwa nyawa Setsuko dan Seita tidaklah berarti karena mereka bukanlah apa-apa. Seita kemudian membawa adiknya keluar rumah. Tiba-tiba saja sirine bahaya berbunyi hingga mereka harus pergi ke tempat perlindungan. Tidak ada rumah bagi mereka. Seita teringat bahwa bibinya mengusirnya karena merasa mereka hanyalah beban. Dengan tekad yang kuat, Seita memutuskan untuk tinggal di tempat perlindungan yang gelap. Mereka pun memasak untuk mereka sendiri dengan memanfaatkan hasil hutan dan juga membeli beberapa makanan. Dengan hanya secuil makanan, mereka pun sangat senang karena perut mereka telah kenyang. Malamnya karena sangat gelap di dalam kamar, mereka kemudian menangkap kunang-kunang sebagai penerangan dan menemani tidur mereka. Bagaikan berada di ruang angkasa dikelilingi oleh bintang-bintang yang gemerlap di tengah gelapnya malam. Esok pun tiba. Ketika Seita terbangun, ia melihat adiknya sedang menggali lubang dan mengatakan bahwa itu adalah kuburan ibu.
Ia berkata bahwa bibi yang memberitahunya bahwa ibu sudah meninggal dan sekarang ada di dalam kuburan. Mendengar hal tersebut, akhirnya Seita tak sanggup membendung air matanya. Akhirnya beban yang selama ini ia tanggung sendiri sekarang sudah terlepas. Waktu pun berganti, stok beras mereka sudah mulai habis. Seita berusaha untuk mendapatkan beras dari orang lain. Namun saat itu hujan pun datang dan berlangsung lama dan juga sangat lebat. Mereka berlindung di bawah gua gelap tempat tinggal mereka. Sore itu Seita menyisir rambut adiknya, namun saat itu Setsuko berkata bahwa ia mengalami diare. Merasa sangat panik, Seita mencuri tebu dari lahan orang lain dan berakhir tertangkap oleh sepemilik ladang hingga akhirnya ia terdiam di kantor polisi. Setelah keluar dari kantor polisi, ternyata Setsuko yang manis menunggu kakaknya di depan. Seita pun menangis, lalu Setsuko bertanya, "Kakak di mana yang sakit? Biar aku panggil dokter untuk mengobati kakak." Karena merasa sangat terpukul sekaligus terharu, ia pun memeluk adik kesayangannya. Esoknya ketika sirine bahaya berbunyi, Seita memanfaatkan momen tersebut untuk mencuri dari rumah-rumah dan membawakan adiknya makanan beserta pakaian. Namun saat itu kondisi Setsuko mulai melemah karena diare yang dideritanya. Malam itu setiap alarm bahaya berbunyi, Seita selalu mencuri dari orang-orang untuk bertahan hidup. Ia kembali dengan baju yang penuh dengan barang-barang dan kembali menemui adiknya tercinta. Namun karena ingin menukarkan barang, pagi-pagi buta ia sudah pergi untuk menukarkan baju hasil curiannya dengan beras. Namun orang-orang tidak mau menerimanya. Dan saat ia kembali, ia melihat adiknya terbaring lemas di tanah. Kemudian Seita membawa adiknya menemui dokter. Dokter berkata bahwa Setsuko mengalami malnutrisi atau kekurangan nutrisi, sehingga dokter tidak bisa memberinya obat ataupun suntikan. Seita sangat terpukul bahwa adiknya tercinta kekurangan makan. Hingga akhirnya ia menarik sisa uang tabungan milik sang ibu. Saat menarik uang, ia mendengar berita bahwa Jepang telah kalah dalam berperang. Semua armada laut telah hancur dan tidak ada yang tersisa. Ia menyadari bahwa ayahnya pun juga telah tiada. Ia pun segera berlari menuju adiknya dengan membawa makanan. Namun setibanya di sana, ia mendapati Setsuko telah terbaring sangat lemah. Dan bahkan ia menelan sebuah kelereng yang dianggapnya itu adalah permen buah kesukaannya. Segera Seita mengeluarkan kelereng tersebut. Dan parahnya lagi, Setsuko menawari kakaknya memakan batu mengira itu adalah nasi kepal. Kemudian Seita segera membukakan sebuah semangka untuk adiknya. Setsuko kemudian mengucapkan terima kasih kepada kakaknya tercinta dengan nada yang sangat lemas. Kemudian Seita segera pergi untuk memasak nasi dan telur untuk adiknya. Namun saat ia kembali, ternyata adiknya tercinta Setsuko tidak pernah bangun lagi. Seita memeluk tubuh adiknya yang sudah tidak bisa bergerak sepanjang malam. Shin kemudian beralih ke para orang kaya yang memiliki nasib beruntung untuk bisa tumbuh dipenuhi dengan kehidupan yang mapan. Mereka menatap pemandangan indah di pinggir danau, di mana kebahagiaan Setsuko tersirat di dalam kesederhanaan kecil yang selalu membuatnya tersenyum sepanjang hari walau hidup mereka dipenuhi dengan keterbatasan. Ia bahagia dengan segala hal yang dimilikinya. Ia sangat mencintai kakaknya walau dunia ini penuh dengan kehidupan yang memilukan. Kemudian Seita membakar tubuh adiknya yang sudah tidak bisa tersenyum bahagia lagi menemani dirinya. Namun kenangan akan adiknya masih melekat dalam denyut nadi dirinya bersama kunang-kunang. Hingga akhirnya Seita menyimpan abu adiknya di dalam kaleng permen kesayangannya dan pergi menuruni pegunungan. Ia pun tidak pernah kembali lagi. Hingga akhirnya Seita berakhir menjadi gelandangan dan kemudian meninggal dengan tetap menyebut nama adiknya hingga nafas terakhirnya. Di bawah kunang-kunang, akhirnya mereka bertemu kembali sambil menatap ke dunia yang telah berubah
ke dunia yang telah meninggalkan mereka. Dan film pun berakhir. Nah, gimana nih filmnya menurut kalian sobat? Cocok nggak untuk jadi film anime tersedih sepanjang masa? Di film ini kita benar-benar disadarkan bahwa orang-orang terdekat kita, terutama keluarga inti, adalah segalanya di hidup kita. Mungkin di saat kita masih bersama mereka, kita merasa biasa saja dan bahkan kadang marah dengan orang tua maupun adik atau kakak kita. Namun di saat mereka benar-benar pergi, barulah terasa apa arti mereka yang sebenarnya di dalam hidup kita. Selain itu, realita hidup juga sangat berat, jangankan di masa perang. Sekarang pun kita tetap dijajah dengan realita kehidupan yang lain. Namun, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Tetaplah berdiri tegak dan hadapi. Setidaknya kita tidak akan menyesal karena apa yang kita lakukan adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi tetap semangat dan tetap lakukan yang terbaik. Untuk kali ini sekian dulu ya dari Dorayaki. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Kalau ada film yang ingin kalian Dorayaki review, silahkan tinggalkan judulnya di kolom komentar ya sobat. Oke, sekian dulu video kali ini dan see you guys.